Kita tuh udah mulai merasa ada pressure ekonomi ketika ada disfungsional hak dan kewajiban yang terjadi. Apa itu maksudnya? Nah, disfungsional hak dan kewajiban yang terjadi, contoh misal, kita punya anak, ya. Anak itu sebenarnya hak dan kewajibannya apa sih? Haknya adalah misalnya mungkin menerima fasilitas pendidikan gitu ya. Kewajibannya apa? Menjalani pendidikan dengan sebaik-baiknya misalnya gitu ya. Tapi ketika kondisi orang di bawah kata cukup, itu tuh bisa disfungsional. Begitu banyak orang yang di masa dia harusnya sekolah, dia harus mikirin cara bayar uang sekolah. Di harusnya dia masa-masa, ya especially gue lah ya, misalnya gue gak ambil orang lain contoh. Manusia ini menurut gue, mau ngomongin orang susah, menengah, orang kaya sekalipun, itu diciptakan Tuhan itu by default, sistemnya tuh 4 menurut gue. Sebagai manusia ya, sistemnya tuh 4. Yang pertama adalah apa yang masuk ke dalam otak lo. Itu yang akan ngebentuk mindset lo. Nah sebenarnya pertanyaan lo tadi, ini udah terangkum di sini nih. Contoh di poin 1 ya, mindset. Mungkin ketika Leon hidup bersama papa mama Leon 20 tahun, dengan Leon hidup bersama mamanya Theo 20 tahun, diketemuin akan jadi produk yang sangat berbeda. Karena apa yang masuk ke dalam sini selama 20 tahun, makanya lu sering dengar kan, anak adalah produk dari orang tua. Karena semua yang mereka tanamkan di sini, dari mereka bisa filter ataupun sebelum mereka bisa filter, itu mereka nggak bisa pilih. Itu akan masuk. Ya, itu akan masuk tuh di sini. Mindset ini akan melahirkan tindakan. Kalau kita ngomongin ini berarti tindakan dalam apa? Finansial. Setiap keputusan kita dalam keuangan akan terpengaruh dari mindset tadi. Nah, tindakan finansial itu dilakukan itu terus-menerus loh. Sehari aja lu bisa mutusin tindakan finansial beberapa kali. Bayangin kalau ini salah dan jadi habit. Habit ini dibangun bukan cuma bulanan, tahunan, puluhan tahun, even sampai lo mati belum tentu lu sadar itu habit keuangan yang salah. Benar ya? Akhirnya ini akan menjadi karakter, ini 4 akan menggambarkan sebuah kehidupan manusia. Berhutang, nggak bisa bayar. Mungkin itu habit, mindset, dan decision keuangan gue. Dimana dulu bahkan ketika gue baru pertama kali punya uang, otak gue tuh apa tau nggak? Oh gue mau cicil mobil, nggak apa-apa cicil 5 tahun, yang penting cicilannya murah buat bulanan kita. Itu pola pikir siapa? Pola pikir menengah ke bawah. Yang kalau sekarang Theo tidak berubah, nanti Theo punya anak, turun lagi tuh. Jadi satu generasi lagi yang mindsetnya, habitnya, karakternya, dan hidupnya menengah ke bawah. Lagi tuh. Nah, ketika gue evaluate pelan-pelan, gue jadi ketemu arah. Dan waktu gue lulus, gue sadar. Ternyata keluarga gue tuh kan menengah bawah. Berarti kalau gue mau break the cycle, yang harus gue rubah adalah pola pikir gue dulu untuk jadi orang kaya. Jadi menurut gue nih ketika kita ngomongin kalau mau kaya, mindsetnya dulu. Itu gak bacot. Itu bener. Karena orang hidup 22 tahun susah, tiba-tiba gue kasih 2 miliar, besok bangun tidur gak jadi orang kaya bro. Jadi orang susah yang sempat megang. Setuju. 2 miliar. Gitu. Setuju. Lihat aja berita-berita tentang orang yang menang lotre. Akhirnya jadi misalnya. Enggak, yang paling susah menurut gue. Nah ini mungkin buat teman-teman semua yang ngerintis ya. Ini kenapa gue bilang sebenarnya ketika orang, ini gue gak ada maksud subjektif ya. Tapi gue balik lagi, kita gak bisa pukul semua orang itu kalau tidak kaya, pure salah mereka sendiri. Memang majority apa yang jadi respon kita itu berpengaruh. Tapi lu harus tahu, merubah mindset, habit, pola pikir, lingkungan, menengah ke bawah, itu butuh waktu berapa tahun menurut lu untuk detox? Sampai kosong, masukin lagi pola pikir orang kaya yang tadinya lu belum pernah alamin, dan lu harus adjust itu, sampai itu jadi habit lu, biarpun duitnya belum ada, habitnya udah ada. Bener dong? Orang kalau baru mau bangun mindset kaya, surplus, nabung, investasi, apakah duitnya langsung gede? Enggak loh. Pasti mulai dari mindset dan habit. Duitnya udah kelihatan belum? Belum loh. Itu akan terus lu bangun dulu, sampai akhirnya duitnya menyesuaikan, baru lu bisa bilang, akhirnya gue sudah pindah kuadran. Gitu Ya. kan. Bahkan gak tahu kalau misalnya penabur itu bisa didiskon 80% gitu mungkin kan. Gimana caranya supaya orang-orang yang secara ekonomi itu relatif di bawah, mereka itu tuh bisa networking dengan orang-orang yang di atas gitu. Mungkin bukan ngomong network dulu ya. Yang pertama harus dijebol adalah punya mindset yang di atas dulu. Gimana caranya? Nonton ini Overpost. Dulu gue, selain circle, gue tuh selalu mencoba datang-datang ke acara-acara. Ya lu tau lah, ada orang seminar personal branding, ada orang seminar investasi. Mau ntar mereka jualan barang bodong atau enggak. Tapi teori yang mereka gunakan dan mereka share, itu banyak yang berguna pak. Terlepas in the end, ada yang jualannya barang bener, ada yang jualannya barang sampah. Tapi the way they deliver itu banyak yang berguna pak. Dan gue keliling
5-6 tahun yang lalu, ini masih ada fotonya bahkan di Instagram gue. Gue tuh datang ke webinarnya Alexandro Ruby bahkan. Untuk tahu pertama kali ada kata personal branding. Nah 5 tahun kemudian gue jadi speaker yang disuruh ngomongin ini masing-masing. Karena mereka bermain dengan siapa beda-beda. Nah yang menurut gue harus kalian lihat adalah jangan jadiin cara kaya tuh satu-satunya patokan gitu loh. Misalnya BTC satu-satunya jalan, nggak ada. Saham satu-satunya jalan, nggak ada. Satu-satunya jalan adalah lu hari ini resourcesnya main sama siapa. Nah cara dia cari duit, lu tangkep, lu pelajarin, lu pakai buat kenaikan diri lu. Lu hari ini main sama Michael Yo, jago banget inflow. Hajar banyak di saham. Lu mainnya hari ini sama siapa? Timothy Kalimasada. Conviction lu tinggi di kripto, lu hajar di kripto. Tapi kan yang suka nanya ini adalah orang yang tidak di dalam sini nih. Orang yang di luar. Yang cuman kayak gak punya proses, gak tahu apa-apa, cuman punya duit pengen kaya. Masuk mana ya? Nah itu yang biasanya kan komentar kayak gitu. Berarti menurut gue kombinasi sih. Yang pertama kalau lu tidak punya will atau lu tidak punya niat yang ngotot untuk merubah derajat hidup lu, ya lu gak akan nyampe yang kedua sebenarnya. Nah yang kedua kita ngomongin, balik lagi ya, berubah kuadran itu susah setengah mati. Kayak pribadi gue sendiri. Lu tahu nggak? Gue begitu dapat 100 juta pertama gue beli mobil. Cicil. 5 tahun. Apakah gue financial advice? Enggak. Bawaan dari mana? Dari Theo yang tinggal di keluarga menengah bawah, sempat dapat 100 juta, pernah diputusin gengsinya di mobil. Akhirnya ngapain? DP mobil cicil. Udah ngerti belum hitung bunga? Udah ngerti belum mobil second kadang-kadang much more worth it? Udah ngerti belum cash flow yang sehat beli mobil berapa? Belum. Itu proses yang harus gue jalanin supaya gue ngerti sekarang. Dan itu takes time. Makanya gue bilang, kalau lu lahir dari keluarga yang sudah mengerti finansial, dan lu punya privilege, lu hajar all in, lu hajar leverage tinggi, lu naik roket, gue dukung. Karena kalau lu jatuh, lu ada safety net. Dan kalau lu butuh resource, lu tinggal tanya sekitar lu. Tapi kalau orang kayak gue berubah penghasilan 20 juta, sama penghasilan 8 juta, kayaan mana? Gak tahu. Karena lu gak tahu cost-nya. Bisa aja yang 20 juta harus bayarin papa mama yang punya hutang, tanggung adiknya kuliah. Bisa aja yang 8 juta sebulan diri dia doang. Ya ini kan jatuhnya lebih kaya pak daripada yang 20 juta. Gitu. Jadi balik lagi, sesuaiin sama cost-nya kalian. Tapi kalian harus ada 100 juta tuh sebenarnya sama kayak 3 juta ditumpuk tiap bulan selama 3 tahun. Gitu, atau 2 juta ditumpuk tiap bulan selama 4 tahun. Dan gue rasa untuk saving power 1-2 juta harusnya masih achievable. Kalau lu bilang, kok tapi gaji gue kan di bawah. Mungkin plus side hustle. Lu dapat side hustle yang sebulan 1,5-2 juta aja. Asal side hustle-nya lu tahu tujuannya untuk bangun kekayaan lu. Itu bisa jadi 100 juta. Tapi memang butuh waktu ya. Kalau 1 miliar? Lu ngomong di bawah 10 juta aja. Ini udah susah banget. Karena game ke 1 miliar menurut gue bukan di investment. Earning powers udah. 100 juta sama 1 miliar itu ngomongin earning powers. Tapi kalau lu ngomong, kok gaji gue puji Tuhan udah achieve 20. Nah, tergantung saving ratio lu berapa nih. Ya kan, kalau saving ratio lu bisa 8-10 juta, itu aja kalau sama investment yang biasa-biasa mungkin 8 tahun dapat. Tapi kan balik lagi, habit lu saving konsisten segitu lama dengan rasio segitu selama 8 tahun bisa nggak? Karena balik lagi yang gue bilang tadi, yang susah lagi nih, Le. Orang halfway nih. Wih, gila ya 4 tahun gue udah kekumpul 500. Wah, mobil listrik murah-murah, bagus-bagus nih. Iya dong, tukar tambah, nggak jadi lagi 1 miliar. Konsistensi itu ya. Mungkin lo akan sebut, bisa 300 juta nggak Teh satu pameran gitu ya? Gue ketemu dia, lu tau nggak dia tanya apa? Lu kalau bikin pameran gitu nyampe 1 juta nggak sih untungnya? Lo ngerti gap knowledge-nya nggak? Knowledge gap di dalam gang itu sama di luar gang itu jauh banget, Le. Dan mereka mikirnya 1 juta sebulan. 1 juta nyampe nggak? Berarti kalau pertanyaan mereka 1 juta nyampe nggak? Menurut lu gaji dia berapa? Nangkep ya maksud gue ya. Segitu jauhnya knowledge gap, Pak. Segitu jauhnya. Sekarang kita ketemu orang-orang di level ini, lu ceritain, mungkin lu ke Peak Avenue aja lihat, Theo sewa main atrium, booth ada segini, gue lihat Presley sewa segini, kali segini, cuan segini dia, selesai. Karena apa? Terlatih otaknya. Ada di circle seperti itu. Tapi ketika gue datang ke situ dia nanya, untungnya nyampe 1 juta nggak? Pak, tenannya 100 pak. Satu orang 10 ribu. 10 ribu. Gitu loh, maksud gue ya segitu jauhnya. Itu harus ambil resiko yang tinggi di dunia investasi. Atau orang susah itu harus ambil resiko yang minim di dunia investasi. Dia bilang, ambil resiko yang tinggi lah. Kan mengubah hidup.
Gue bilang, iya bener menguasai antara hidup atau mati. Tambah mati lagi. Tambah mati lagi. Justru orang-orang yang merangkak kayak kita harus defense-nya dulu strong, dana daruratnya ada, proteksinya ada, likuiditasnya berlebih. Baru di kelebihan likuiditas ini kita naikin profil resiko kita. Nah orang tuh biasa nggak mau nge-skip proses pondasi ini. Sedangkan orang kalau nggak punya pondasi pasti miskin lagi Pak. Kalau dia ngerintis ya maksud gue ya. Maksud lu kalau misalnya sekarang jackpot dari 30 jadi 300 gitu misalnya. Gak punya simple. Oke, pondasi maksud dan segala macam liquidity buat investasi, mereka tuh gak tahu ada itu. Jadi gini, banyak orang gapnya tuh knowledge-nya ada gap. Misal, gue dapet bonus THR 5 juta, pulang nonton konten, beli koin ini sekarang atau gak bakal ada kesempatan lagi. Kan di tengahnya belum ada knowledge nilai. Mereka cuma ada apa? Gue dapet 5 juta, masukin sini jadi kaya. Menurut lu prosesnya gimana? Masuk kemudian selesai. Tapi yang benar adalah dapat 5 juta, masukin ke pondasi lu dulu. Oh ternyata dana darurat gue udah beres. Hilang 5 juta ini udah gak berpengaruh nih. Gak ada masalah. Mari kita all in. Boleh gak sih lu main all in? Boleh. Tapi lu bisa atur loh probabilitasnya. Dengan pondasi lu yang udah kebangun, kalau memang lu mau memilih jalan yang jackpot, silakan. Tapi begitu jackpotnya datang kan lu harus belajar kelola. Jackpot nih jadi 300. 200 ya ambil lah lu tambah kayak 200. Nah, mau ngambil duitnya atau itu gara-gara misalnya namanya bisnis kan balik bisa lagi, aja. orang yang menengah ke bawah itu bukan ngomongin bisnis. Mereka tuh terbiasa gali lubang tutup lubang yang lu gak tahu kapan tobatnya. Bisa aja bisnisnya awalnya jalan bener. Ke-trigger dong. Pakai dulu deh kayaknya bisa nih. Ntar ambil dari sini pakai dulu deh. Itu yang lu gak bisa track Pak. Dan itu terjadi a lot di keluarga menengah ke bawah. Lu jangan bilang gue relate ya. Ini hal yang gak mungkin karena relatable. Ini hal yang literally cuman ada karena lu alamin. Gitu. Oke. Mungkin ada beberapa ya. Faktor utamanya yang masih bisa dikontrol adalah yang gue bilang tadi. Pindah kuadran tuh gak semua orang bisa smooth. Pindah kuadran tuh susah banget dan butuh willpower yang gede menurut gue. Karena lu harus totally changing your habit sama your style of using money. Itu susahnya setengah mati. Dan yang kedua, lu tuh tidak pernah tahu beban apa yang lu harus pikul sebelum bisa membangun kekayaan lu sendiri. Gue ada loh temen yang punya agency cukup oke, cukup gede. Dia udah berapa lama ya? 9 tahun. Tapi dia harus membiayai kuliah adiknya plus orang tuanya. Ya menurut lu aja, mungkin orang bisa ngomong, gila lu 9 tahun bisnis kayak gini 1 M aja gak punya. Orang tahu gak begitu duit masuk? Sedot langsung. Sedot. Akhirnya sampai adiknya bisa lulus kuliah. Kondisi orang tuanya udah cukup nyaman. Baru setelah 9 tahun berbisnis dia bisa bilang, akhirnya gue bisa mulai bangun kekayaan gue. Apa kalau bisa bilang dia bodoh? Enggak Pak. Banyak orang capable, banyak orang pintar yang memang gak punya kesempatan untuk memperkaya diri sendiri, Le. Sampai itunya beres. Sampai sebenarnya as usual ini very real menurut gue. Hoki yang gue maksud tadi adalah, kan semua orang udah ngomong, kesiapan bertemu dengan kesempatan. Tapi balik lagi Pak, kesiapan itu apa? Kesiapan tuh balik ke 4 tadi lagi Pak. Apa yang lu masukin ke dalam otak lu untuk terus growing. Kemudian lu bertanggung jawab atas decision lu dengan finance, relation, network, semuanya. Sehingga menghasilkan lu jadi orang yang punya habit yang baik. Kenapa habit yang baik menolong growing? Karena kita growing itu pasti butuh orang lain. Setidaknya kalau kita kredibel dan trustworthy, itu setidaknya jalan kita minimal akan lebih lebar daripada orang yang tidak dipercaya. Baru yang keempat, kehidupan. Ini udah masalah momentumnya datang kapan gue gak tahu Pak. Jadi yang penting lu fokus di prosesnya aja. Proses hidup tuh kayak buah-buahan Pak. Misal, bulan ini lagi musim apa? Rambutan. Ya cuman rambutan yang berbuah di musim ini. Buah durian berbuah gak? Enggak. Durian akan berbuah di musim durian. Yang bisa lu lakuin apa sih? Dari benih tuh, nutrisinya lu serap, bangun jadi pohon, jadi batang, jadi daun. Buahnya kelihatan gak? Kagak Pak. Kalau belum musimnya buah gak akan kelihatan. Begitu mau dari 1 ke 10, ini udah mulai baru bermain mix antara earning powers, side hustle udah lebih tipis lagi, investment udah lebih bermain lagi, dan opportunity dengan network yang baru. Menurut gue 3 ini yang main nih. Apalagi? Apa aja? Ini yang pertama, udah pasti kita ngomongin masa, tadi kan kita ngomongin saving ratio ya, sampai bisa 1 yang pertama. Berarti ini assume-nya lu sudah punya setidaknya liquid investment lah, atau liquid asset
1M nih. Maka di sini yang bermain adalah earning power pasti tetap. Karena itu kan consistently lu bertambah kaya segitu terus tuh ya, atau bisa lebih bagus. Yang kedua, di sini investment justru baru mulai masuk equation menurut gua. Karena kalau kita punya 1M, kita pecah jadi 3 different investment aja, lu bisa dapetin average 8-10% aja. Itu udah berapa, Pak? Itu udah ratusan juta, Pak. Nah, kadang orang tuh mikir gini, 1M, kalau kita masukin yang 8%, cuman dapat berapa tuh? 80 juta ya. Tapi orang suka lupa, 80 juta bagi 12, itu sekitar 6-7 juta. 6-7 juta, itu udah ada UMR yang lagi kerja, Pak. Yang duitnya lu bisa langsung tabung cuman dengan taruh uang gitu. Nah, menurut gua kalau apalagi yang menengah ke bawah, ini harus mulai punya mindset ini. Jadi jangan meng-underestimate diversifikasi return. Karena kalau kita melihat investasi, sebenarnya kita nggak bisa lihat tok capital gain doang. Kita harus lihat bagaimana duit kita menjadi sebuah cash flow machine yang tanpa kita kerja, dia bisa nabungin kita 8 juta lu per bulan. Sekarang kalau gua nggak